Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi, ya. Ini aplikasi untuk membuat laporan keuangan, ya. Dan aplikasi ini adalah saya namakan LKU General. Kenapa General? Karena memang dibuat bisa untuk berbagai macam jenis perusahaan, ya. Nanti bisa dibantu dengan Excel-nya, ya, teman-teman. Nah, aplikasi ini teman-teman bisa lebih mudah untuk membuatnya karena terbuat dari Excel, teman-teman, ya. Nah, ini dia aplikasinya. Kita buka dulu, teman-teman, ya, aplikasi General LKU-nya ini. Kita buka. Nah, ini dia penampakan UI pertamanya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada banyak toolsnya, ya. Jadi toolsnya itu di sini ada apa namanya, total semua pendapatan, total semua biaya, total aktiva, total pasiva, dan juga ada laba bersih, ya. Kemudian juga di sini ada sudah sudah ada grafiknya, teman-teman, ya. Jadi ada grafik pendapatan, biaya, dan laba rugi, ya. Nanti grafiknya itu warnanya akan sesuai dengan warna tombol yang kita pilih, teman-teman. Jadi begitu, ya, teman-teman. Kemudian juga sebelumnya kita bisa melihat untuk login terlebih dahulu, ya. Jadi kita ada dua login, ya. Jadi yang pertama adalah login mode yang untuk apa namanya, demo, dan login yang pro, teman-teman. Jadi kita pertama kali bisa masuk, kita harusnya pertama kali sih masuknya ke login demo, ya, karena belum berbayar, teman-teman. Nah, sementara untuk login demo itu ya hanya disediakan 10 baris, ya, untuk mencoba teman-teman aplikasinya seperti apa, ya. Jadi bisa trial untuk formnya, teman-teman. Jadi kita bisa milih aplikasi yang demo. Sementara untuk pro itu adalah apa namanya, mode yang sudah tidak terkunci. Jadi bebas, teman-teman, untuk apa saja, teman-teman. Nah, ini dia kalau aplikasi demo, ya, dia hanya untuk 10 baris seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk apa namanya, melihat juga untuk eh, beberapa toolsnya, ya. Nah, di sini ada neracanya, teman-teman, ya. Kita udah buka di neraca. Ini adalah penampakan neraca untuk formnya. Jadi form neracanya ini menampilkan debit apa namanya, pasiva dan aktiva dan pasivanya seperti ini. Ini juga bisa apa namanya, bisa dikirim melalui Excel. Nah, setelah itu kita bisa balik lagi ke menu utamanya di sini, teman-teman, di dashboard, ya. Nah, kita juga bisa untuk melihat atau mengkoreksi, ya, ataupun merubah seperti logonya, ya. Kita bisa lihat di setup perusahaan, teman-teman, ya. Ini adalah setup perusahaan. Kita bisa lihat, bisa mengganti nama perusahaan, kemudian bisa mengganti nama-nama apa, settingan-settingan yang lain, teman-teman, ya. Nah, termasuk juga bisa mengganti logo, ya. Di sini logo bisa kita ganti dengan logo yang sesuai dengan perusahaan kita. Nah, kebetulan logo yang ada di sini adalah logo yang bawaan saja, ya, dari settingan saya, ya. Cara merubah logonya juga tidak susah, teman-teman, ya. Kita tinggal pilih apa namanya, tombol logo, ya, yang nanti akan mengarahkan kita ke file gambar, ya, teman-teman, ya. Nah, kalau untuk logo ini bisa kita ganti melalui ini, ya, tombol logo, ya. Nanti kita bisa ganti berdasarkan logo yang kita mau, ya, teman-teman, ya, yang tentunya sudah kita siapkan terlebih dahulu gambarnya. Jadi seperti ini kita cari, biasanya sih di picture, teman-teman, ya. Di picture nanti kita pilih logo yang pas, ya, dengan perusahaan kita. Tapi biasanya setiap perusahaan sudah punya logo sendiri, ya. Ini contohnya logo, ya, anggap saja logonya pakai Excel lah, seperti itu, ya, pakai logo Excel. Kemudian kita simpan, otomatis harusnya sudah tersimpan di biasanya sih yang memerlukan logo itu bisa di neraca dan laba rugi, teman-teman. Kita bisa cek bagaimana di neraca seperti apa, ya. Nah, ini adalah neracanya seperti ini. Nah, ini logonya sudah ada, sudah mengganti logo yang lama. Karena nggak pas, kita bisa setup atau kita bisa geser-geser sesuai dengan kemauan kita. Jadi besarnya mau segimana, teman-teman. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak kaku, ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di laba rugi logonya seperti apa. Apakah di laba rugi juga sudah masuk? Nah, ini di laba rugi sebetulnya sudah oke, ya. Sudah proporsional lah. Gedenya segitu, teman-teman, ya.
Nah, setelah logo neraca dan itu sudah dan laba rugi sudah masuk ya, sudah bisa digantikan, kita juga bisa kembali lagi sih sebetulnya ke menu utama sini ya, ke dashboard ya teman-teman. Nah, kemudian di dashboard ini juga sebetulnya kita bisa merubah, pertama kali biasanya kita merubah master akun. Master akun itu sama dengan COA ya, chart of account tuh sebetulnya. Di chart of account ini atau di master akun kita bisa memasukkan akun dari awal sampai dengan akhir ya. Tapi berhubung di sini saya masukkan akun-akun apa namanya yang standar ya, teman-teman tinggal memasukkan akun-akun tambahannya ya. Misalkan kurang biaya apa tuh, biaya konsumsi, biaya apa. Nah, teman-teman bisa memasukkan di situ ya, untuk akun yang belum ada ya. Nah, jadi akun apa saja yang belum ada bisa kita coba memasukkannya di sini. Nah, jadi kita lihat kriterianya. Ini juga tidak cuman apa namanya, drop downnya itu tidak tidak kaku ya, teman-teman juga bisa menginput sendiri. Kalau di drop down tidak ada, teman-teman bisa menginput sendiri namanya teman-teman ya. Nah, kalau nama apa namanya, nama jenis akunnya itu bisa itu pasti diketik ya, karena kan ini input baru ya. Kita ketik di situ ya, seperti ini misalkan biaya apa tuh, biaya konsumsi misalkan ya. Nah, kita ketik di sini. Nah, kemudian baru kita pilih deskripsi apa di bawahnya ya, kriteria di bawahnya. Nah, kalau misalkan nggak ada ya kita bisa ketik manual ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa pilih sesuai yang ada ya. Kita yesin aja semuanya teman-teman. Nah, setelah masuk baru kita input, kita simpan. Nah, harusnya kalau kita simpan data yang tadi, biaya konsumsi sudah masuk di bagian bawah ya. Sebelum biaya lain-lain harusnya sudah masuk di situ teman-teman ya. Nah, ini penting ya, harus kita perhatikan juga mengenai kriteria akunnya. Nah, setelah itu kita akan bisa menjurnal ya. Di sini kita tempatnya menjurnal teman-teman ya. Nanti kita pada periode yang akan datang kita akan melakukan jurnal step by step ya, dari awal hingga akhir ya. Mungkin ya beberapa transaksi teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamu.